berkenaan dengan ruangan yang ada di Masjid Rukis ini, yaitu kita memiliki pemasukan sampai dengan kemarin hari Jumat yaitu Rp7.170.000 dan pengeluaran kita adalah Rp6.323.000. Jadi posisi kas kita pada saat ini adalah Rp29.210.000. Jazakumullah khairan katsiran. Semoga Allah balas dan lipat gandakan kebaikan jamaah semuanya. Bersegeralah bersedekah karena bala bencana tidak pernah mendahului sedekah. Belilah semua kesulitanmu dengan sedekah. Obatilah penyakitmu dengan sedekah. Hadis riwayat At-Tabrani. Hari ini 22 Jumadil Awal 1447 Hijriah bertepatan dengan 14 November 2025 Masehi. Waktu Jumat kita adalah jam 11:56 waktu Indonesia Barat. Dan alhamdulillah Imam Khotib sudah berada di tengah-tengah kita, yaitu Ustadz Haji Muslim. Dan muazin nanti kami mohonkan kepada Pak Rizani. Dan juga perlu kami informasikan kepada jamaah sekalian bahwasanya di Masjid Rukis ini memiliki beberapa fasilitas, diantaranya adalah kita memiliki perpustakaan yang ada di sebelah kantor di bawah menara, yang bisa dimanfaatkan oleh siapapun untuk menimba ilmu dan menambah ilmu pengetahuan berkenaan dengan ilmu tempat peristirahatan yang terakhir. Dan itu bisa menghubungi langsung DKM Masjid Rukis, itu kita menyediakan supirnya sekalian. Dan juga kami beritahukan bahwa pengajian bapak-bapak yang hampir setiap malam kita laksanakan ba'da maghrib sampai dengan ba'da isya. Pengajian ibu-ibu siang Selasa dan Jumat, pengajian anak-anak di TPQ setiap hari Selasa sore sampai dengan Sabtu pada asar, dan juga pengajian Selasa malam oleh Ustadz Latif dalam hal memperbaiki bacaan dan tahsin. Dan seluruh kegiatan pengajian itu bersifat gratis. Oleh karena itu kami sangat mengharapkan dukungan dan peserta dari jamaah sekalian untuk meramaikan dan juga mengharapkan agar semua dari kita jamaah semuanya bisa terbebas dari buta huruf membaca Al-Quran. Dan tausiah subuh Jumat yang terus kita laksanakan, yang diikuti dengan makan bersama, sarapan bersama, dan setelahnya kita membagikan beras dalam program ATM beras kepada kaum mustahik yang pada saat ini baru mencapai 20 penerima, dan insya Allah nantinya dengan bantuan dari jamaah semuanya bisa mencapai lebih luas lagi, sehingga tidak ada saudara-saudara kita yang tidur dalam keadaan lapar, dan juga mereka bisa beribadah dengan tenang. Dan juga tabungan kurban yang sudah kita sepakati beberapa bulan yang lalu, yaitu Rp2.750.000 yang bisa diangsur Rp50.000 per Jumat, dan nantinya beberapa bulan sebelum nanti akan kita laporkan kelebihan ataupun kekurangannya, sehingga kita bisa mencari dan mendapatkan kurban terbaik yang akan kita sembelih pada saat hari raya kurban. Dan kami ingatkan kepada jamaah semuanya bahwasanya pernah diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an bahwa sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila kamu berkata kepada temanmu dengan perkataan diamlah, padahal imam khotib sedang berkhutbah, maka sungguh sia-sialah sholat Jumatmu. Oleh sebab itu kami harapkan kepada jamaah sekalian agar bisa memperhatikan dan mendengarkan apa yang disampaikan oleh khotib nantinya, dan semoga bisa bermanfaat untuk kehidupan kita sehari-hari dan terlebih kehidupan kita di akhirat kelak. Demikianlah hal yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله. حي على الصلاة. حي على الصلاة. حي على الفلاح. حي على الصلاة. الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam.
Allahumma fassalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya muslimun rahimakumullah. Usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa anfiqu fi sabilillah wa la tulqu bi aydikum ila tahlukah wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Shadaqallahul azim. Allahumma shrah lana sudurana wa yassir lana umurana wahlul 'uqdatam min lisanina yafqahu qawlana. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Kaum muslimin jamaah Jumat online Allah yang dimuliakan. Pertama sekali marilah kita selalu memuja dan memuji Allah Subhanahu wa taala dengan kalimat Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji hanya milik Allah, Tuhan semesta alam. Memang Allah lah yang pantas dipuji, memang Allah lah yang pantas diagungkan. Dan memang itu kita akui setiap kita melaksanakan salat, baik salat wajib maupun salat sunat, maka wajib bagi kita untuk mengucapkan kalimat takbiratul ihram. Dari 5 yang wajib dibaca dalam salat itu, hadirin kaum muslimin, satu di antaranya adalah takbiratul ihram. Kalimatnya Allahu Akbar. Artinya Allah yang Maha Besar. Itu disebut dengan kalimat sombong. Siapa yang punya? Allah Subhanahu wa taala. Karena memang Allah lah yang Maha segala-galanya. Allah yang Maha Kaya, Allah yang Maha Hidup, Allah yang Maha Kekal, Allah yang menumbuhkan yang kita tanam, Allah yang membesarkan yang kita pelihara, Allah juga yang menyuburkan yang kita pupuk. Selain Allah kecil, kita ini makhluk ciptaannya. Sekiranya Allah berikan ilmu kepada kita bergelar doktor dan profesor, tapi Allah sudah katakan garis bawahi, wa ma utitum minal ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu kepada manusia kecuali hanya sedikit sekali. Kita berselawat tentunya kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, yang telah meninggalkan Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan. Mudah-mudahan kita tetap istiqamah menjadi pengikut beliau, selalu memperdomani Al-Quran dan hadis sebagai tuntunan kita. Pada kesempatan yang singkat ini, kaum muslimin jamaah Jumat punan Allah yang saya muliakan, marilah kita sama-sama memahami sebuah firman Allah Subhanahu wa taala yang terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 195. Allah awali kalimatnya dengan wa anfiqu fi sabilillah. Kalimat itu adalah kalimat perintah, fi'il amr. Yang memerintahkan itu adalah yang menjadikan kita. Yang memerintahkan itu adalah yang mendatangkan jodoh dan pasangan kita. Yang memerintahkan itu adalah yang memberikan rezeki kepada kita, yang mendekatkan yang jauh, yang meringankan yang berat, yang menghadirkan kita di dunia ini, yang memberikan sehat kepada kita. Apakah perintah Allah itu? Nafkahkanlah sebagian hartamu di jalan Allah.
Pada hakikatnya harta itu adalah titipan, amanah yang diamanahkan oleh Allah kepada manusia pilihannya, siapa yang dia kehendaki. Walaupun kullu syai'in bisababin, setiap sesuatu pakai sebab. Kalau memang kita ingin kaya harus bekerja, ingin pintar harus belajar, ingin sehat kalau sakit harus berobat. Tetapi yang perlu kita garis bawahi, tidak semua sebab itu mendatangkan akibat. Tidak semua orang yang bekerja jadi kaya, tidak semua orang yang belajar jadi pintar, tidak semua orang sakit berobat jadi sehat. Kalaulah hanya usaha yang membuat orang jadi kaya, tentu kita sudah kaya semua. Hampir semua orang bekerja dari pagi sampai sore. Bahkan ada yang bekerja sampai malam. Dilakukan bukan hanya sehari, 2 hari, bukan hanya seminggu, 2 minggu, bukan sebulan, 2 bulan, bukan setahun, 2 tahun, tapi sudah puluhan tahun. Hidupnya masih tetap biasa-biasa saja. Dapat pagi habis siang, dapat siang habis sore, dapat sore habis malam. Model itulah putaran hidupnya. Ada orang kelihatan santai, bangun tidur aja jam 8, jam 9 berangkat bekerja. Jam 2 sudah sampai di rumah, tapi rezeki berpihak kepada dia. Dia lebih baik hidupnya daripada kita. Menandakan bukan hanya usaha yang membuat orang jadi kaya. Ada orang yang berdagang dari pagi sampai sore malam masih berdagang, yang membeli cuma 1-2 orang saja. Tapi ada juga bahagian dari pedagang jam 12 siang belum membuka, tapi pembeli telah menunggu di luar untuk membeli dagangannya. Kalau ada orang yang beranggapan hanya usaha yang membuat orang jadi kaya, tentulah orang yang bekerja 24 jam itulah yang seharusnya lebih kaya. Tapi kenyataannya tidak. Maka oleh sebab itu artinya apa? Bahwa harta itu adalah titipan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah titipkan harta itu kepada kita, maka tidak mutlak seluruhnya punya kita. Ada bahagian orang-orang yang punya dalam harta kita itu. Maka ketika kita diperintahkan oleh Allah untuk mengeluarkan sebagian harta itu, menafkahkan sebagian harta kita itu terbagi kepada 2. Ada yang dikategorikan menjadi wajib, ada yang dikategorikan menjadi sunnah. Kalau wajib itulah yang disebut dengan zakat, baik zakat mal maupun zakat fitrah. Zakat mal itu tentu ada ukuran dan takarannya, ada syarat dan rukunnya, di antaranya menyampai hartanya senisab dan cukup hartanya setahun. Dan zakat fitrah tentunya dilakukan bagi orang seluruh umat Islam pada akhir di bulan Ramadan. Tetapi di luar zakat itu ada juga yang harus kita keluarkan, itulah yang disebut dengan sunnah. Harta saya tidak sampai senisab, Pak. Harta saya belum sampai setahun, Pak. Tapi ada yang bisa harus kita keluarkan, walaupun kategorinya adalah sunnah. Itulah yang kita kenal dengan wakaf. Itulah yang kita kenal dengan sedekah. Itulah yang kita kenal dengan infak. Wakaf adalah memberikan sebagian harta kita untuk kepentingan umum atau pribadi yang sifatnya tahan lama. Jadi kalau kita menitipkan ke masjid, harta kita itu namanya wakaf adalah yang sifatnya tahan lama. Dan bila ada orang yang memberikan kepada kita, tolong Pak, ini adalah wakaf saya, maka menurut Imam Syafi'i, wakaf yang diberikan itu, hadirin kaum muslimin, tidak boleh dipakai oleh pengurus masjid untuk upah tukang. Maka dia harus memanfaatkan untuk membeli sesuatu yang tahan lama. Apakah itu semen, apakah itu pasir, apakah itu besi dan lain sebagainya. Tetapi kalau yang setelahnya ada yang disebut dengan infak. Infak itu adalah sesuatu yang kita berikan kepada orang lain yang berbentuk materi yang bisa diganti. Itulah yang berbentuk uang.
Dan infak itu boleh kita pakai untuk upah tukang, untuk gaji garing, untuk yang lain sebagainya, termasuk juga sedekah. Maka oleh sebab itu hadirin kaum muslimin jamaah Jumat dan Allah yang saya muliakan, jangan kita merasa berkurang harta kita ketika kita infakkan dan kita sedekahkan. Karena kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Mana qasad sadaqatun min malin." Sedekah tidak akan mengurangi harta. Menurut Imam Nawawi dijelaskan maksud itu adalah secara harfiahnya, secara lahiriahnya harta kita berkurang, tapi pada hakikatnya harta kita adalah bertambah. Karena apa yang kita kerjakan, apa yang kita usahakan, yang kita cari setiap hari itu paling tidak kita bagi kepada 3. Yang pertama adalah untuk busuk, itulah yang kita makan, yang masuk ke lambung kita, makanan yang kita beli, minuman yang kita minum dengan harga berapapun. Tapi pada saat nanti setelah dia dikeluarkan maka dia akan berbau busuk. Kemudian yang kedua adalah untuk lapuk, untuk usang. Pakaian yang kita beli semahal apapun, setinggi apapun harganya, pada saatnya nanti akan usang, akan habis, akan binasa. Mobil semewah apapun kita beli, pada saatnya nanti akan hancur. Tapi ada yang ketiga Pak, itulah yang untuk esok, yang kita simpan. Ada orang bertanya, apakah harta kita bisa kita bawa mati? Ada yang mengatakan tidak, harta itu bisa kita bawa mati. Tapi caranya bagaimana? Titipkan dulu ke anak yatim, titipkan ke fakir miskin, titipkan ke masjid, buatkan ke jembatan, gunakan untuk pendidikan. Maka itulah yang akan manfaat yang sesungguhnya kepada kita nanti. Dan jangan pernah kita merasa apa yang kita berikan itu akan sia-sia. Wa may ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Sekecil apapun yang kita lakukan di dunia ini, Allah tidak akan pernah menyia-nyiakannya, dan pasti akan dibalasi oleh Allah. Wa basyiril ladzina amanu wa 'amilus shalihat anna lahum jannatin tajri min tahtihal anhar. Beri kabar gembiralah orang yang beriman, orang-orang yang beramal soleh, yang mau menyisihkan sebagian hartanya, yang mau menginfakkan hartanya, yang mau menolong anak yatim, yang mau menolong orang-orang yang terlantar. Kata Allah bahwa sesungguhnya bagi mereka itu adalah surga yang mengalir di bawahnya adalah sungai. Maka oleh sebab itulah hadirin kaum muslimin, jamaah Jumat dan Allah yang saya muliakan, mari kita manfaatkan harta kita dengan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan Allah memberkahi apa yang kita berikan itu, dan itu adalah bahagian bagi kita untuk mendapatkan jalan ridhanya Allah Subhanahu wa taala, yang pada akhirnya nanti Allah masukkan kita kepada golongan orang-orang yang soleh dan ditempatkan oleh Allah kepada kita nanti di dalam surga yang luar biasa. Amin ya rabbal alamin. Saya kira ini yang perlu saya sampaikan dalam waktu yang singkat. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini insya Allah akan ada manfaatnya kepada kita. Maka pada akhirnya, pada ayat yang berikutnya tadi dikatakan, wala tulqu bi aidikum ila tahlukah. Jangan kamu menghancurkan dirimu ke jurang kebinasaan. Wa ahsinu innallaha yuhibbul muhsinin. Dan selalulah berbuat kebaikan, karena sesungguhnya Allah itu senang dengan orang-orang yang berbuat kebaikan. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah.
Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli wa sallim ala hadzal nabiyil karim wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Amma ba'du fa ya ayyuhan nas ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama shallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Allahumma fil lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat amin ya qadiyal hajat. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Ibadallah, innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal azim yazkurkum washkuruhu ala ni'amihi yazidkum wad'uuhu yastajib lakum wala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Qad qamatis salatu, qad qamatis salat. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sab kita diluruskan sekaligus dirapatkan. Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi wa in tubdu ma fi anfusikum aw tukhfuhu yuhasibukum bihillah fayaghfiru liman yasha'u wa yu'adzibu man yasha'u wallahu ala kulli syai'in qadir. Amana ar-rasulu bima unzila ilaihi min rabbih wal mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi la nufarriqu baina ahadin min rusulihi
وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم والعاضيات ذبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعصر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
Assalamualaikum warahmatullahi. Assalamualaikum warahmatullahi. Astagfirullah. 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 La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. La ilaha illallah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Wa dakhilna al-jannata daras. Allahumma la mani ma'ataita wa la ma'ataita. La ya Rabbana ya Ma'bud subhanahu. Subhana wa ta'ala azim. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Allah Akbar. Allah Akbar kabir. La ilaha illallah wa la syarika lahu. Wa ilaikal masir la haula wa la quwwata. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Anda yuafini amahu wa kafi mazid. Allahumma salli wa sallim. Tuballighuna wa sallallahu. Allahumma qul lana wa sallallahu. Wa li jami'il mu'minina wal mu'minat muslimina wal muslimin. La haula wa la quwwata illa billah. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa qu'udana wa taqabbal salat. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Allahumma inna nas'aluka as-salamata fid din wal 'afiyata. اللهم حاولنا لنا فيك والنجاة من النار ونآتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة. صلى الله عليه وسلم. استغفر الله.
الله